Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Khairul Umam. Firefighter. Anjay. Itu apaan sih? Kalau ini pangkatnya apaan sih, Mam? Apaan, Cing? Ini pangkat itu apa tuh maksudnya? Ya? Oh, kalau yang ini pemula pemadam kebakaran, Cing. Ini golongan nih. Apa itu namanya? Iya, pemula pemadam kebakaran, P3K. Kalau PNS itu golongan 2A. Gitu. Bukan kayak polisi bribda, bukan. Bukan. Ya, maksudnya ini yang paling... Ini paling bawah. Ini paling bawah? Paling bawah. Nggak ada yang balok begitu? Nggak ada. Kalau nggak ada. Tentara ya, ada yang balok ya? Oh, ada balok. Kalau di kita tuh balok mah justru malah udah golongan 3, Cing. Oh, malah tinggi? Iya, setara Danru, Komandan Regu, Kasih, tuh kayak gitu-gitu. Oh, kalau yang di tentara kan balok merah. Oh, kalau ini balok kuning. Kalau ini balok kuning sama kuning. Polisi dah ya? Iya, kayak gitu. Tapi ini apa ya sebutannya? Ini pemula pemadam kebakaran. Pemula pemadam kebakaran. PPK. Iya. Ada singkatannya nggak? Nggak ada. Hah? PPK doang. Hah? Kok PPK ya? Pemula pemadam kebakaran pokoknya dah. Jadi kalau P3K itu ada pemula, ada analis. Analis? Iya, analis kebakaran gedung, Cing. Dah. Jadi nggak ke kebakaran? Enggak. Jadi kalau dia tuh lebih ke ini sistem proteksi kebakaran gedungnya. Kalau lagi kebakaran yang turun ini semua? Yang turun ini yang ngebakarin. Ada 2? Yang madamin maksudnya. Salah saya. Yang madamin maksudnya. Ada nggak gitu 2 ada nggak? Yang gitu 2 ada. Apa? Itu PNS. Hah? PNS itu mah beda lagi. Ini gini nih. Ini 1. Ini sampai 4, Cing. 2A, 2B, 2C, 2D. Itu? Iya. Begitu terus? Iya, begini terus nih. Sampai dia pindah 3A. Baru naik? Baru kotak kuning tuh, balok kuning. Yang 2 gitu nggak ada? Kayak si Sarsan. Oh, nggak gitu. ada. Nggak ada. Kalau udah si strip kuning? Strip kuning 3A. Strip kuning 2 ada? Ada, itu sampai 4 juga. Hah? Itu sampai 4 juga, sampai 4 juga baloknya. Jadi A, APD gitu. Kalau balok 2 berarti 4B? Iya, gitu. Aduh, batuk gue ngomong sama pemadam kebakaran nih. Padamin batuk lu dah. Nah, lo jadi baru, tapi jadi pemadam kebakaran berapa lama? Saya udah 8 tahun, hampir 8 tahun. 2017. Kok 7 baru tahun. masih pemula? 8 tahun lo harus senior. Iya. Anak stand up mah. 8 tahun udah senior, banyak adik-adikan, bisa nyuruh-nyuruh. Tapi kan masuk nggak langsung ASN, Cing. Yang punya ginian tuh ASN doang. ASN doang. Jadi ada, kalau yang honorer, punya sih kayak ginian. Cuman dia logo Yuda Brahma Jaya doang nih, kayak gini nih, logo kayak ginian. Kalau yang putih, itu dia lulusan SMK. Kalau yang kuning, itu dia lulusan S1. Kalau yang honorer. S1 ada juga honorer? Ada, Cing. Saya juga sebenarnya S1. Waktu honorer mah. Kerjanya sama SMK? Sama. Kalau di anggota ya, iya. Sama-sama madamin api. Enggak yang atu nyemprot, yang atu niup, enggak. Enggak maksud gua. Maksud gua secara kepangkatan sama. Sama, cuma biasanya kalau misalnya nggak ada ASN nih di anggotanya, Cing, yang S1 nih dijadiin danru gitu. Iya, maksud gue kan gini, itu kan butuh keterampilan. Iya, betul. Bukan S1 S ininya yang di SMK-nya. Kalau dia lebih terampil, iya betul. Bisa naik pangkat. Naik pangkatnya gara-gara apa sih? Ya itu, jadi itu PNS aja, Cing, kayak PNS aja. Jadi naik pangkat administrasi. Bukan karena lo hebat. Enggak, bukan. Lo sehebat apapun kalau lo masih honorer ya segitu. Iya, segitu-gitu aja. Makanya tadi sempat ngobrol juga sama teman saya ngomong, kalau lu diklat terus dapat sertifikat banyak gitu, lu masih honorer nambah gaji nggak? Enggak, udah jadi tumpukan sertifikat doang. Kalau PNS kan jadi nambah kredit ya, mungkin tunjangan bisa nambah gitu. Kalau honorer enggak, punya 5 lemari juga sertifikat. Gaji masih gitu-gitu aja. Ya ngapain lu? Kalau punya sertifikat 5 lemari lu kagak madamin kebakaran, kerjaan lu diklat doang.
Jadi begitu ininya. Iya, itu yang honorer kayak gitu, Cing. Jadi benar-benar karena administratif. Administratif udah gitu. Ada nggak honorer yang diangkat karena emang dia berprestasi gitu? Setahu saya belum pernah sih, belum ada. Setahu saya ya, nggak Iya, tahu iya. kalau ada. Soalnya kemarin aja waktu saya masih di Kabupaten Bogor, itu teman-teman saya ada yang juara umum skill nasional national firefighting skill competition di Jakarta jadi juara umum, ya tetap aja besoknya menjadi honorer. Oh, kagak ada. Jadi inian kayak apa ya Nggak ada. namanya? Meritokrasi lah gitu. Nggak ada apresiasi jadi diangkat gitu. Nggak ada, belum ada sih saya kayaknya dah. Belum pernah tahu kayak misalkan kemarin gue habis madamin gedung ini terus gue bisa maju sendiri, ada korban kayak gini gue jadi diangkat jadi PNS gitu. Belum pernah ngelihat saya. Belum pernah ada. Lo aja udah PNS belum? Saya P3K. P3K tuh selangkah lagi menuju PNS. Ada nggak dari honorer langsung ke PNS? Nggak P3K dulu? Ada kalau dia tes lolos mah. Oh, ini masalah tes lagi. Tes lagi, Cing. Makanya itu. Lo tes nggak PNS? Saya nggak ikut CPNS. Karena? Ya udah P3K, belum pengen aja gitu. Nggak waktu lo honorer. Belum pernah. Belum pernah saya ikut CPNS Damkar tuh belum pernah. Karena dulu saya belum punya sertifikat Damkar 1, Cing. Nah, dapetnya dari mana? Nah, sertifikat Damkar 1 itu orang diklat nih. Jadi diklat di Ciracas. Oh, yang di Pos Diklatkar itu. Itu se-Indonesia diklat di situ semua tuh. Gua pernah ke sono, dia ada ular. Banyak Pak, Cing. Banyak. Buat latihan ya? Iya. Ular-ular gitu Iya. ditaruh di apa namanya pohon. Iya, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Iya. Kalau latihan pakai ular terlatih gimana sih? Yang enggak, Cing. Ular terlatih. Ini ular terlatih. Ularnya, oh ya. Ularnya udah jinak enggak? Kadang gini, Cing, ular itu tuh dipakai buat inian apa namanya? Dari abis nangkep evakuasi nih, dari liaran gitu, ditangkap. Cuma kan kalau baru ditangkap lemes nih, didiemin dulu sampai dia semangat lagi baru dipakai gitu. Untuk Buat latihan lagi gitu, snack handling. emang kalau maksudnya ditangkap lemes karena emang ular ditangkap lemes? Lemes, kayak Cing. kegap. Iya. Kayak BD kegap dong, ah. Nih, soalnya kenapa lemes? Karena salah satunya Lo tahu dari mana? Iya. Lo tahu dari mana ular lemes di gap? kan saya nangkepin mulu. Iya, maksudnya bedanya apa ya sama Nih, dia soalnya lagi? salah satu gini, Cing ya. Saya nggak tahu nih kalau miskomunikasi. Sepengalaman saya, Iya. ular cara bertahannya ular salah satunya ular sanca deh. Cara bertahannya ular sanca itu ketika dipegang selain lilit dia buang air, Cing. Dari mulut. Enggak dong dari lubang belakangnya, lubang buangnya. Dia Boker gitu? Iya, boker dia. Apa kencing? Boker sekaligus kencing, keluar air aja gitu kayak ada tainya juga. Oh ya, terus? Iya, nah taruh karung kan, karena siksa-siksa apa segala macem. Nah kepanasan apa segala macem. Nah itu lemes tuh, bikin dia lemes tuh. Nah ntar kalau misalkan buat semangat lagi, biasanya kita pakein air tuh, sama kita diguyur lagi sama kita buat sebelum latihan nih, nungguin agresif lagi. Salah satunya ular yang agresif sering dipakai tuh ular kopi. Ular kopi. Ular kopi. Iya benar ular kopi, Cing. Apaan? Ular kopi bener. Mana gue udah denger. Ular kopi, ular apaan? Ada ular kopi dia. Nama itu ilmiahnya Nama ilmiahnya apa sih nama ilmiahnya? Kopi, kafein. Mengandung kafein. Digigit begadang kita, Dia bisa rendah, tapi agresif kalau ular kopi. Berbisa nggak? Rendah. Oh, berbisa rendah. Rendah. Kalau si sanca? Kalau si sanca nggak berbisa. Yang ular piton? Piton sanca. Piton kan nama ilmiahnya sanca, Cing. Oh, piton itu sanca. Piton itu sanca. Yang paling banyak lo pernah tangkap? Sanca, ular kopi itu, ular genteng. Iya. Nggak percaya banget dia mah. Bukan masalah nggak percaya. Namanya emang baru gue dengar ular genteng. Aduh, ular kadut gue sering dengar. Ular genteng apaan? Cuma makan. Dia makan apaan, Mam? Iya, kalau cuma digenteng doang. Makanya cicak. Ya, kagak enak. Maksudnya nggak usah jadi ular makan cicak mah. Ular genteng tuh cuma ada di genteng? Enggak, jadi dia tuh bisa nanjak tembok kecil. Terus atasnya tuh ada kuningnya gitu, ada garis kuning. Kalau yang kuning hitam. Nah, itu namanya kecil cicit juga. emas. Enggak, itu bisa gede, Cing. Oh, bisa gede. Itu bisa gede itu. Itu bisa sedang itu nggak salah. Apa tinggi ya, lupa saya. Pokoknya bahaya juga itu. Kalau orang fisiknya lemah mah gigit itu bisa meriang. Kalau yang dikali-kali?
Yang Ular air. ada nggak? Belum pernah sih. Yang pokoknya nih, gue tuh pernah tinggal di pinggir kali, terus suka ada ular yang masuk. Itu ular kali itu apa ular apa? Ya? Bentuknya kayak gimana dulu nih? Gue mah udah kabur duluan, Mam. Nah, itu ada ular, gue udah kabur kan. Nah itu saya, kalau kita nih anggota pemadam kebakaran biasa ditanya ciri-ciri fisiknya dulu apa. Baru kita bisa tahu itu ularnya kayak gimana, ular apa gitu. Kalau ular yang dari lembah. Emang kenapa? Lo tanyain dulu. Misalnya ada yang telepon nih. Pak Umam, di rumah saya ada ular. Tanyain ciri-cirinya. Kan kita lagi panik, Mam. Lo pakai nanyain ciri-cirinya, nggak kenal. Kadang gini, Cing, kalau itu tuh, kalau nelpon kita tanya ciri-cirinya, bukan ciri-ciri sih, terutama adalah fisik foto atau video ularnya. Itu pertama, biar kita tahu. Supaya dia bisa apa yang harus pertama dilakukan orang itu sampai nunggu lu datang. Iya, sama saya juga bisa mempersiapkan alat-alatnya. Ini ular apa nih gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya minta video juga, kadang-kadang ibu-ibu itu ularnya hari Senin, laporannya hari Jumat, Cing. Ularnya di mana? Ularnya di mana, Bu? Ya saya ngeliatnya sih hari Senin kemarin masuk kemari, katanya begitu. Tapi laporannya hari Jumat, kata saya. Ya Allah, kata saya ntar. Dia udah, iya. Lu datang nggak kalau kayak gitu? Ya kagak lah, mau ngapain lu udah kagak ada. Siapa tahu takutnya ke tempat yang lain. Nah itu, Cing, nih. Sebenarnya orang kurang pahamnya adalah tupoksi kita itu ya. Ularnya itu kalau udah masuk rumah. Baru. Kalau masih pohon kita lihat. Ya, Cing lagi mau berangkat nih kemana? Ngeliat ular di atas pohon gitu, manggil saya. Ya mau ngapain? Ditangkap kan nggak ngebahayain. Sebenarnya konsep kita ngambil ular dari rumah itu adalah penyelamatan hewan, Cing, sebenarnya. Oh, penyelamatan hewan. Penyelamatan hewan. Salah satunya penyelamatan hewan, manusianya juga kalau ularnya berbahaya. Penyelamatan hewannya. Jadi hewan yang kita selamatin nih, gitu. Kadang kan biasanya bapak nemu ular bawanya pengen bacok baik. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya kita menyelamatkan ular itu, kita relokasi ke habitatnya dia di mana gitu. Itu biasanya di mana kasihnya? Biasanya waktu saya di Kabupaten Bogor tuh saya lepas di hutan di sekitar Hambalang dulu. Oh, kalau di situ ya? Iya, ular. Berarti sebenarnya sahabat ular dong, pemadam kebakaran sahabat ular. Maksudnya ular harusnya seneng dari datangin sahabatnya. Iya, konflik antara ular dan manusia itu, Cing, kan yang lagi pengen dibenahin sama damkar gitu. Jadi nggak dibunuh sih ular, pasti tidak dibunuh. Enggak dibunuh. Biasanya kalau kayak gitu ada suka komunitas yang ngambil. Komunitas pencinta reptil kayak gitu tuh diambil kayak gitu segala macam. Iya. Tadi lagi ngomongin diklat nih. Diklat pertama kali nih masuk orang melamar jadi pemadam kebakaran. Ya, keterima tuh jadi anggota nih honorer. Apa tuh? Syaratnya apa dulu untuk masuk pemadam kebakaran? Masuk pemadam kebakaran kalau untuk ikut seleksi. Sekarang kan honorer udah dihapus, Cing, sama BKN. Oke. Ya, jadi harus ikut seleksi. Nah, yang bikin dari Kemendagri. Oke. Yang bikin biasanya yang formasinya itu mata-matain dari Pemda Pemkapnya masing-masing tuh. Oke. Pemda Pemkap ngadain butuh formasi berapa, baru tuh ntar orang-orang pada ngelamar jadi situ. Nah, untuk salah satunya buat di P3K umum itu, kalau P3K itu sertifikat Damkar 1. Nah, ya kan orang belum dapat. Honorer. Kalau honorer yang belum butuh sertifikat, ada nggak? Jadi, misal lulus SMK nih, mau kerja jadi honorer di damkar. Mau jadi pemadam kebakaran, entahlah mau honorer. Oh ya udah, kalau misal dia nggak punya sertifikat damkar 1, ya udah pelajarin materi-materinya, salah satunya tentang teori api, pola pemadaman. Itu tesnya ada tuh? Ada itu tes kayak gitu. Langsung dites itu? Langsung dites itu, Cing. Nah, nyari tahu itu si lulusan SMK kemana? Di YouTube udah banyak Cing. Di YouTube? Iya, serius. Tes P3K damkar gitu aja. Sekarang mah. Oh. Udah itu. Tapi kalau buat praktek nanti begitu keterima, biasanya sebelum dia di Diklat Damkar 1 itu, dia itu ada yang namanya Diklat Dasar. Di Ciracas? Enggak, kalau Diklat Dasar mah di kantor masing-masing biasanya, Cing. 3 hari pertama tuh. Oke, keterima nih. Iya. Gua masuk nih. Misalnya di Pasar Minggu nih ada nih. Iya. Di Jalan Salihara. Gua ngelamarnya ke situ? Atau gua ngelamarnya ke pusat? Jakarta? Iya, Jakarta. Jakarta yang nempatin di mana? Iya. Tergantung tuh Jakarta honorer buka apa enggak gitu. Oke, gue keterima tuh di Salihara. Gue belum tahu apa-apa, baru ikut tulis doang kan. Iya, lolos tuh tes tulis kan. Karena gue liat di YouTube tuh. Iya. Ada apa namanya tes P3K Damkar. Iya. Kan itu tes P3K, kenapa gue terima di honorer?
Ya enggak, makanya cing maunya honorer apa damkar? Apa P3K maksudnya? Kalau P3K kan tes dulu. Kalau honorer? Kalau honorer mah ya tergantung damkarnya buka apa enggak. Oh, Gitu. Tergantung si damkar pusatnya nih buka apa enggak lagi butuh gitu. apa enggak. Lagi butuh apa enggak. Kalau masalah yang P3K kan berhubungan sama ASN. kebutuhan segala macam, betul. anggaran segala macam ya. Iya. Kalau misalnya ternyata ini kita lagi butuh banyak, cuman belum buka untuk P3K, Iya. ambil honorer. Iya, tapi kan sekarang honorer dari BKN itu udah nggak boleh ada honorer lagi. Ada penambahan honorer. Oh, ada penambahan honorer nggak boleh? Nggak boleh sekarang, makanya. Apa namanya? Moratorium. Ya, Udah nggak ada honorer. Udah nggak ada honorer. Nggak tambah dulu. Nggak tambah dulu. Kalau mau lo ikut P3K, Ya. tiap tahun ada? Tiap tahun ada. Oke. Lihat aja dah itu di SSCASN kan ada tuh. Apa itu? SSCASN itu portal buat. Lo banyak banget singkatannya. Enggak, saya juga bingung cing itu. SSCASN apaan? Emang website portal buat ngelamar jadi ASN itu. SSCASN. Iya, pokoknya begitu dah. C-nya pasti calon tuh. Iya, calon ASN. Salah satunya seleksi pasti. Seleksi ya. S-nya apa? Sistem. Sistem seleksi ya benar kayaknya. Sistem seleksi. Oke, gue keterima nih di Salihara. Ya. Gue nggak tahu apa-apa. Ya. Terus gue diajarin apa? Diajarin itu teori dulu tuh pertama segala macam. Iya. Udah itu udah hafal, baru praktek tuh cara gulung selang, cara ngoperasin pompa. Nanti diajarin tuh. Pokoknya tuh biasanya kalau dulu saya tuh selama 3 hari, Cing. Oke. Selama 3 hari tuh dikasih materi dasar bener-bener. Dan kalau belum bisa nguasain, biasanya kalau mau madamin itu nggak boleh di depan dulu, di belakang dulu. Jadi helper, tukang ngambilin sambungan selang, kopling wire, tukang gotong-gotong selang gitu-gitu dulu biasanya. Emang nggak boleh ke depan? Nggak boleh ke depan, belum boleh gitu. Karena teori kuda-kuda megang kayak gimana segala macem gitu kan belum paham. Nah, ini gue nanya pasti lompat-lompat nih. Ini kan itu kerjaan bahaya ya? Iya. Kerjaan bahaya. Betul, Cing. Tapi lo ada tetap kepengenan lo ada di depan gitu? Wah. Kayak gimana gitu kalau Berebut, Cing. Berebut. Berebut malah. Kalau yang ini mah ya, pengen ke depan semua. Makanya kalau saya pribadi mah ya, udah lu pada pindah sana, gue bantuin dari belakang dari situ aja saya mah. Karena kan udah sering gitu, Cing. Maksudnya kayak yang udah yang belum pernah ngerasain yang pengen belajar silakan praktek langsung gitu. Biasanya yang baru-baru tuh di proses pendinginan, Cing. Jadi kan ada beberapa proses melakukan pemadaman ya. Yang pertama itu saat apinya gede, apinya sedang sama apinya apa sudah nggak ada apinya. Nah, proses pemadaman itu tuh biasanya dia belajar megang selang dulu tuh. Kalau buat yang baru-baru pas lagi pendinginan. Pendinginan. Tetap disiram ya? Tetap disiram itu, Cing. Sampai bener-bener nggak ada bara. Nggak ada titik api lagi di mana nyala. Bara juga harus dipadamin. Ya itu mah iya jelas. Nggak boleh ditinggal. Nggak boleh ditinggal. Kalau masih ada bara berarti lagi masih proses. Masih dalam kondisi kebakaran gitu. Iya, bisa menimbulkan api lagi. Api gitu. Lagi. Jadi pada berebut. Iya berebut, Cing. Karena mungkin gini, Cing ya. Kita kan kalau piket itu kan 24 jam. Waktu efektif paling kepake itu 6 jam. Untuk 3 jam buat ngecek peralatan unit, 3 jam lagi buat latihan nih, biasanya. Tiap hari? Tiap hari, biasanya gitu. Nah, 18 jam kalau nggak ada kejadian kan bete, Cing. Nah, begitu ada kejadian, kayak semangat gitu. Wah iya nih semangat juga gitu. Bukannya seneng sama musibah ya, bukan ini mah. Iya, tapi seneng gitu, semangat gitu buat kerja gitu. Pada berebut, mau di depan? Iya. Walaupun sebenarnya kalau bicara masalah formasi itu macam ada yang namanya nozzleman, ada yang namanya helper, ada yang namanya operator. Nozzle tuh inian? Nozzleman, iya nozzle tuh selang yang... Yang selangnya? Iya, selangnya itu. Itu yang di depan tuh? Itu yang di depan. Secara peringkat dia yang paling terampil? Bisa menguasai, tahu gimana cara nyemprot, tahu mana yang harus disemprot dulu, mana yang enggak. Itu kan penting tuh, Cing. Nozzleman tuh paling depan lah. Nozzleman paling depan. Dia paling depan. Ada yang megangin selang juga kan? Ada yang megangin selang. Supaya nggak berontak tuh selang. Kalau selang berontak sih enggak, Cing. Paling dia nge-backup di belakang. Selang nggak berontak? Kalau selang yang di jalan nih, itu nggak bakal berontak itu mah. Yang berontak mah di ujungnya kan palanya. Oh iya ya. Palanya. Iya. Nah, itu lo biasanya kalau emang butuh tekanan kenceng, itu biasanya di depan tuh bisa 2-3 orang, Cing. Megangin si itu? Megangin selang. Jadi si nozzleman-nya ada 3? Ada 3. Biasanya. Jadi 1 backup, 2 biasa gitu. Itu tergantung apa? Tekanan? Tergantung tekanannya. Kalau kenceng biasa kan kalau misalnya yang kayak jauh atau butuh semprotan tinggi, kita nggak ada mobil tangga, nah berarti semprotannya kudu kenceng tuh. Kudu bertiga tuh. Kudu kompak tuh, Cing. Nggak boleh main tarik-tarikan. Latihannya di mana? Latihannya? Untuk yang itu?
Itu dasar di yang saya bilang tadi biasanya 3 hari itu. 6 jam itu. Ya kalau buat di awal ya 3 hari itu. Maksud gue kalau kan gue ngeliatnya di sini aja nih ya, yang di Salihara kan kecil, dia latihannya gimana? Ya, saya nggak tahu dah kalau di Salihara. Saya kan Depok. Iya, maksudnya gede tempat lu. Jadi ada tuh latihan nyemprot pun bisa ada. Tempatnya. Ada lahan. Biasanya nyari tempat aja, Cing, gitu, nyari tempat di mana. Bukan di markas kan? Bukan. Oh. Bukan di markas. Walaupun kadang-kadang kalau buat cuma pengen ngelatih nyemprot mah sebenarnya waktu kita nyuci mobil juga kan bisa. Yang penting kan nyemprot, Cing. Iya kan, tapi kan pakai selangnya kecil. Ya pakai selang. Saya kalau nyuci mobil pakai pompa, Cing. Pakai pompa mobil. Anjing nggak percaya. Air apa? Air kali. Lah bukan nyuci mobil. Namanya disemprot air kali. Sekalian sekalian nguras mobil. Itu kan seminggu sekali kita kuras tuh biar nggak karat. Oh. Kalau nggak keluar, seminggu sekali tuh kita kuras, sekalian nyuci gitu-gitu. Itu air kali emang ya? Pasti air kali? Enggak, Cing. Jadi kalau di Depok memang hidrannya tuh kan belum ada. Enggak, saya nggak tahu. Kayaknya ada di beberapa titik. Cuman kalau buat kita buat memudahkan, itu di samping ada pakai kali. Sebenarnya kalau buat kayak edukasi anak bocah TK disiram segala macam itu pakai hidran. Kalau pakai tali kan tau-tau pas yang keluar apaan baik kan ribet juga kan. Kalau yang di dalam tangki apa? Di dalam tangki. Air apa? Air. Air dari? Air dari kali, pokoknya sumber air aja. Air kali, air hidran gitu. Tapi kalau buat standby buat madamin kebakaran itu kita pakai air kali nggak apa-apa. Oh. Gitu. Waktu di tempat lu sekarang ada berapa standby mobil? 5 kalau nggak salah. Oh, termasuk gede dong berarti? Gede lumayan. Itu macam-macam ukuran tuh, Cing. Ada yang 1000, ada yang... Apanya 1000? 1000 liter. Oh, 1000 liter ya. Ada yang 2500 liter, 6000 liter, sama paling gede itu 8000 liter. Terserah tuh, Cing, mau mesen yang mana. Kayak mobil itu dong, bensin ya? Iya. Tangki truk bensin ya? Iya gitu. Ada literannya ya? Itu gimana tempatnya tuh? Iya. Lep cita-cita nggak sih jadi pemadam kebakaran? Sebenarnya kalau dibilang cita-cita mah kagak, Cing. Kalau cita-cita mah enggak sebenarnya mah. Iya terus kok kan jadi ini ya. Dulu tuh sebenarnya gini, Cing. Saya kalau ngomongin masalah damkar dulu tuh saya kan stand up tuh dari tahun 2015. Dan 2015. Stand up tuh. Terus stand up duluan di bareng damkarnya. Oh. Sampai pas waktu itu bokap nawarin. Dulu kan honorer, Cing, ya. Oh, dulu tuh honorer masih kayak orang terdekat aja kan tahun 2017 tuh. Akhirnya saya ditawarin buat mau pilih antara damkar apa BPBD. Dulu bapak saya nawarin. Bapak lo apa? Damkar? Bapak saya nyupirin orang damkar dulu. Oke. Jadi ada lowongan kata dia honorer di damkar. Di damkar mana? Di damkar kabupaten dulu. Kabupaten Bogor. Emang rumah lu di mana? Saya Cibinong. Oke, kabupaten emang ya? Iya. Lu mau ngelamar nggak? Kata gitu. Akhirnya saya ngelamar lah. Begitu ngelamar, saya mikir damkar kayaknya cakep juga nih buat premis mah nih. Kata saya gitu buat stand up. Saya mikir gitu kan. Buat materi nih awalnya gitu, Cing. Atau lagi apa? BPBD. BPBD apa sih? BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh, oke. Nah, itu yang BPBD. Kalau BNPB skalanya nasional, kalau BPBD daerah. BNPB kalau yang nasional itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu nasional. Kalau yang daerah? Kalau yang daerah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BP dong, bukan BPD. BPBD. BPBD. Ya. BPBD ya. BPBD benar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya. Iya, kayak gitu. Tapi kan itu membutuhkan aktivitas fisik tuh dua-duanya. Iya, benar, Cing. Nah, lo memang punya kemampuan itu. Awalnya nih. Awalnya. Aku mah bisa dah. Gitu. Awalnya guru saya, Cing. TU saya, tata usaha. Saya sebenarnya ngertinya komputer dulu. Halo. Kuliah saya aja kan pendidikan agama Islam, Cing. Ya. Ini belum saya kasih tahu mana-mana ini. Udah jauh banget kan. SPD. Oke, lo kelar kuliah nih berarti kan? Enggak, saya masuk damkar itu pas semester akhir. Sebelum lulus saya malah. Oke. Apa aja, Cing? Berarti cita-cita lo jadi guru sebenarnya. Itu cita-cita orang tua saya. Makanya saya kuliahnya pendidikan agama Islam. Orang tua saya pengennya saya ngurusin yayasan sekolahan keluarga besar. Saya kagak mau.
Daripada lu luntang-lantung, yaudah lu kuliah dah, kata dia gitu. Oke, kuliah. Kuliah. Yang jurusan pendidikan agama Islam siapa yang milih? Orang tua. Kenapa nggak orang tua lah yang kuliah? Iya makanya. Cuma kan bingung. Tapi disuruh sama dia nyuruhnya itu kuliah biayanya mah sendiri, Cing. Beda lagi. Iya. Akhirnya lo pilih itu dah. Iya itu. Buat nurutin orang tua. Buat nurutin orang tua. Gitu. Oke, tapi tidak ada cita-cita jadi guru. Nggak ada. Tapi jadi TU apa? Tata usaha. Iya, TU mana? Sekolah keluarga besar waktu itu. Oh, dia punya yayasan. Iya, punya yayasan waktu itu. Sanawiyah. Madrasah Ibtidaiyah, MI. Iya. Nah, lo jadi TU di situ. TU di situ. Sambil sekolah, ambil kuliah. Sambil kuliah. Sampai pas di semester akhir ditawarin mau ngelamar di Damkar nggak gitu. Akhirnya saya bisa keluar dari dunia yang saya tidak inginkan ini, kata saya gitu kan. Akhirnya saya masuklah ke Damkar itu gitu. Kenapa nggak isi BPPD? BPPD. Hah? BPBD. BPBD. Iya, lo BPBD. Lo ngomongin lo BPBD dari tadi. BPBD. Iya, kalau BPBD itu saya dikasih pilihannya gini, Cing. Kalau Damkar itu kerja itu saat bencana. Kalau BPBD itu setelah bencana. Iya. Ya lebih keren saat bencana, kata bapak saya gitu. Ya udah kalau gitu Damkar kayak seru juga, kata saya gitu. Ya udah akhirnya saya ngelamar tuh ke Damkar. Tes lah segala macam, fisik segala macam, alhamdulillah lolos. Di Bogor. Di Kabupaten Bogor. Itu. Masuk masih sebagai honorer. Masuk masih honorer. Waktu itu gaji saya 1.600.000 dulu. Pertama masuk. 1.600.000. Gaji pokok. Gaji pokok itu. Tunjangan? Tunjangannya nggak ada, cuma dibayar per kebakaran, ada bonus dulu namanya, ND dulu namanya, nota dinas. Iya, itu jadi SPPD, Cing, surat perintah perjalanan dinas. Iya. Per 50.000 apa kalau nggak salah dulu per kebakaran. Apa 100.000 ya, lupa saya. Kayak gitu, Cing, dulu. Berarti kalau lagi nongkrong lo duit lo banyak, kebakaran banyak, Mam. Kalau nggak habis kebakaran lo temen lo minta bisa kali traktir. Iya. Udah kebakaran. Iya. Jadi 1.600.000 dulu waktu awal. Iya, waktu awal. Emang selama lo honorer ada kenaikan juga? Ada kenaikan, Cing, sampai terakhir. Berdasarkan apa? Ya, anggaran daerahnya kuat nggak bayarnya? Maksudnya berdasarkan lamanya atau? Nggak ada. Ini naik nih katanya gitu. Iya, ada kenaikan gaji nih. Udah naik semua. Cuma kalau di Kabupaten Bogor itu dibedain, Cing. Yang saya nggak tahu ya sekarang udah apa nggak. Terakhir saya tuh SMK sama S1 beda gajinya. Walaupun sama-sama honorer. Walaupun bareng masuknya. Kerjaannya sama. Yang baru masuk aja gajinya udah segitu. Oh. Gitu, honorer tuh. 1,6. Kalau sekarang udah yang SMK 2,5, yang S1 3 juta. Di luar kebakaran. Iya, masih ada SPPD sekarang. Masih ada. Tapi honorer udah nggak ada. Udah nggak ada penerimaan baru. Ya udah nggak ada penerimaan baru. Iya. Oke, ini lo nih berlangsung berapa lama di honorer? Saya 7 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Wih, lama juga ya. Lama juga, Cing. Lo itu kan nggak berapa kebakaran? Saya tuh sebenarnya di anggota itu setahun awal saya masuk sama setahun akhir saya masuk, Cing. Sisanya tuh saya di pengawasan sistem proteksi kebakaran, di staf saya sebenarnya. Saya tuh lamanya TU juga lo akhirnya. TU juga lo. Saya lamanya tuh sebenarnya di staf karena dulu kan skill bisa komputer dipakai buat di staf. Oh. Awal saya masuk itu saya disuruh di staf. Saya bilang saya nggak mau, saya mau nyobain dulu di anggota kayak gimana. Awal saya masuk tuh. Oke. Ternyata staf butuh orang nih. Akhirnya diangkat saya lah. Jadi yang buat meriksain smoke detector, heat detector. Meriksain di mana itu? Itu perusahaan-perusahaan, Cing, saya periksa-periksain tuh dulu. Oke. Nah, lo dapat ininya dari mana pelatihan itu? Nah, belajar sama senior. Saya kan ngedampingin senior, ada PNS-PNS, saya ngedampingin dulu nih gitu. Ikut rapat gitu-gitu segala macem. Tapi waktu pemadam kebakaran, jadi lo di lapangan banyak? Banyak kejadian. Kejadian yang paling besar saya itu waktu gudang arsip di Kemang. Kemang Parung. Oh, Kemang Parung. Iya, itu ada gudang arsip tuh. Itu pertama kali kebakaran paling gede itu saya tuh. Oh, itu berarti gampang banget kebakar dong orang arsip. Iya, emang iya. Kertas-kertas. Iya bener, Cing. Itu saya baru punya junior waktu itu. Saya udah boleh maju tuh ke depan.
Udah maju ke depan. Jadi waktu itu saya maju ke depan pakai masker yang buat orang bikin graffiti itu. Tapi ada kacanya gitu. Nah, pada saat di dalam ngeposting tuh. Jadi saya napas berembun, kaca kan gelap. Gelap tuh berembun. Akhirnya saya bilang, waduh, gua udah nggak kuat nih, lu pegang nih, kata saya gitu. Ame, inget banget saya. Lu pegang, Me. Kata si junior nih. Iya, junior, si Ame junior nih. Lu pegang lu, Me. Gua nggak kuat, Me. Kayak gituin kan. Begitu Ame megang, dia megang nggak bener, Cing. Akhirnya berontak. Lepas tuh selang, berontak di dalam kan. Saya tinggal pergi aja keluar udah. Kalau berontak itu berhentinya gimana sih? Pompanya matiin. Kalau udah di dalam ya, pompanya matiin. Kalau di luar masih bisa kita ngerayap gitu mungkin. Kalau udah di lokasi di dalam kebakaran gitu, ya pompanya matiin lah. Lu pernah masuk gak ke dalam yang lagi api-api? Itu waktu Pasar Luiliang kemarin. Masuk ke dalam api-api? Masuk ke dalam api saya. Waktu Pasar Luiliang tuh cuman saya bakal sangat pede, api segede apa juga nih. Kalau udah dibilang, kalau yang penting airnya tuh selalu standby, nggak pernah habis. Misal ada kali deket situ. Ya, jadi udah terusan gitu, Cing, nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, bukan kesalahan sih, kekurangan waktu di Pasar Luiliang itu, sumber airnya tuh dikit bacing. Sumber airnya jauh, jadi airnya dikit, jadi baru maju dikit air habis, baru maju dikit air habis gitu. Tapi sempet saya masuk ke dalam, begitu sampai di dalam air habis kan bingung tuh kita. Udah buru-buru selang tinggalin, cabut aja keluar. Daripada kita jadi korban juga. Gitu. Lo sekarang udah tahu nggak ini kebakaran nih? Wah ini mah sejam 2 jam bakal mati gitu udah. Iya ketaker, Cing. Udah ketaker ya? Ketaker sekarang mah, Cing. Ketaker sekarang. Mau nyobain apa nih? Gila. Udah ngeliat gedenya, ngeliat bahan bangunannya gitu? Ya, ngeliat bahan bangunannya, ngeliat apa yang kebakar. Misalnya pabrik, misalkan gini, material tuh akan lama. Terus karena kan ada banyak thinner apa segala macam kan di sana. Terus kalau kayak lapak rongsok itu pasti lama banget, Cing. Nah itu lo matiin itu apa lo amanin supaya nggak ngerembet? Nah itu, Cing. Jadi kalau kebakaran itu makanya kita nggak berangkat cuma 1-2 mobil, 4 mobil bisa. Yang satu itu buat nyerang api, satu lagi buat nyerang objek yang belum kebakarnya. Itu disemprot juga? Disemprot juga, biar nggak ngerembet gitu. Jadi yang diserang tuh bukan cuma titik api doang, tapi dua-duanya gitu. Kiri kanan. Nah itu radius berapa? Yang bakal ya, tergantung kondisi situnya juga ya? Iya, tergantung situasi kalau dempet-dempet ya? Iya, kalau dempet-dempet. Kalau kayak perumahan gini kan dempet banget nih. Gitu. Jadi paling, kenapa sebenarnya tanpa api nyentuh ke rumah sebelah, bisa kebakar, Cing. Dengan? Radiasi panas. Kusen itu kan ada catnya tuh. Nah, radiasi panas dari sini ngebakar, radiasinya nyampe ke kusen yang ada catnya. Kalau titik panasnya udah sampai, bisa nyamber meskipun apinya nggak sampai. Iya ya. Gitu. Makanya butuh pendinginan di rumah sebelah kiri kanan gitu-gitu. Kejadian beberapa kali waktu material di Depok gitu juga sama. Rumah warga juga kita semprot. Walaupun warga pada ngoceh, "Bang, itu rumah nggak kebakar, nggak perlu semprot, biarin aja, kita nggak dengerin," gitu, Cing. Iya, makanya api tuh suka, kalau yang korek aja tuh kadang-kadang sininya kosong tapi ujungnya ada. Iya, itu. Panas radiasinya itu, Cing. Jadi kan yang kita lihat api itu kan ada bentukannya tuh. Iya. Tapi hawa panasnya ini kan bisa nyampe ke satu titik. Memicu gitu. Itu juga bisa jadi pemicu api. Bisa jadi pemicu api juga, gitu. Kalau keterima sama bahan yang ada thinnernya. Ya. Makanya kan unsur api itu kan ada 3. Bahan bakar, titik panas, oksigen. Nah, kita udah punya belum sih yang itu yang nyemprotin CO2? Ada, Cing. Ada CO2. Kalau CO2 itu biasanya aparnya. Iya, nggak maksudnya yang di tangki. Wah, ya kagak ada lah. Nggak ada? Belum ada sih, setahu saya belum ada ya. Tapi udah ada belum di dunia ini? Wah, kalau itu saya kayak belum pernah lihat. Kalau foam ada, Cing. Nah iya, foam mungkin ya. Foam ya, yang busa kan. Ya kalau foam ada emang. Kita juga udah punya? Udah punya, di Depok udah ada, di DKI udah ada. Itu lebih canggih dari air matiinnya? Itu kan untuk objek kebakarnya apa nih? Oh beda lagi. Beda lagi. Kalau yang kebakar kayak kemarin tuh tumpahan oli gitu-gitu, nah itu pakainya itu. Listrik. Pakai itu gitu. Kalau pakai air malah nyamberin ya. Nyamber kalau pakai itu mah gitu. Bensin, solar tuh pakainya itu gitu. Pakai foam. Gitu. Rata-rata sih kebakaran penyebabnya apa? Api ya. Iya dong. Iya, bukan maksudnya. Api dong. Titik api itu awal mulanya. Kalau yang paling banyak lah kasusnya. Paling banyak korsleting listrik, Cing.
Nah itu tuh, gue tuh kan suka bertanya-tanya nih. Kalau habis kebakaran, terus dia tahu ini karena korsleting listrik. Itu dari mana? Nah, Taunya itu tugasnya analis, Cing. yang pangkatnya 2 itu. Iya, tugasnya analis itu. Iya maksudnya, oh ini gara-gara korsleting Dia tuh listrik. bisa ngebaca mula api itu kebakarannya dari mana gitu. Dari sisa-sisa ini, Iya, dari sisa-sisa kebakaran. iya. Dia bisa tahu nih. Bisa tahu dia. Itu pelatihannya tuh ada tuh, Cing. Nah, itu saya belum sampai tuh titiknya di situ tuh. Gitu. Paling ya maksud saya kan gini, sekarang gini dah. Paling kan yang ditanya adalah kalau kita lihat rumah biasa tanpa ada kejadian apapun, ya kan tanpa ada indikasi apapun, begitu damkar datang kan otomatis belum tentu langsung habis semua. Iya. Orang tuh akan heboh ketika ada api di dalam satu ruangan. Gitu. Nah, pasti dilihat ruangan mana dulu nih yang hancur duluan gitu. Dan itu buat ngebakar satu ruangan ini nih, Cing nih. Itu cukup 3 menit. Apapun bahannya. Iya, dari 0 sampai 3 menit. Itu api bisa jadi gede, penyalaan serentak tuh. Gitu. Kalau kita tes sekarang. Jangan, lu mau ngetes mulu rumah lu aja. Rumah lu ntar ya apa? Jangan dong. Mau dites mulu sih lu. Iya. Itu tugasnya analis. Itu tugasnya analis itu. Dia yang ngedetek. Canggih dong berarti. Oh, canggih, Cing. Canggih dia. Makanya saya seneng banget gitu kalau teknologi di Indonesia damkarnya makin maju tuh saya seneng banget karena pertama mudahin petugas juga, 2 jadi kita tahu nih bener gara-gara korsleting listrik apa memang ada unsur lain gitu. Iya, gitu. kayak ini ada unsur kesengajaan di. Nah, kok itu. bisa tahu orang tinggal arang doang ya? Ya. Saya pernah ada kejadian, kadang kalau ada unsur kesengajaan tuh biasanya warganya juga keterangannya aneh-aneh, Cing. Saya pernah di Depok ada kebakaran satu rumah warga. Itu di atas nggak ada korsleting listrik apa-apa. Nggak ada, pokoknya nggak ada korsleting listrik apa-apa. Yang paling hancur itu kalau nggak salah kasurnya. Awal mulanya itu di situ. Nah, di situ dilihat ternyata akhirnya ngebuka juga omongannya tuh orang tuanya. Anaknya nyalahin lilin di ke atas kasur kapuk. Itu mulanya tuh. Itu udah tuh apinya jadi gede tuh. Kalau si emaknya nggak ngomong, bisa ketahuan nggak? Dengan si analis itu tadi akan tahu. Oh ini mulanya dari kapuk nih. Bisa nggak? Bisa aja mungkin, tapi praduga masih jatuhnya. Oh. Masih dugaan aja gitu, belum ada bukti kuatnya gitu. Tapi ya kalau analis bisa lebih canggih lagi lah. Dia termasuk bagian nanya-nanya tuh. Tapi nggak semua analis turun, Cing, di saat kebakaran. Dia di mana? Ya Di kantor. Di kantor. Tugasnya kan yang proteksi kayak gitu segala macam. Dia nggak selalu turun gitu. Tapi kan sekarang mah di Indonesia biasanya polisi yang turun. Keterangan kebakaran juga ada apa-apa gitu-gitu. Oh. Ya kan biasanya. Tapi kerjasama sama polisi, kerjasama. Sama damkar tuh akan dimintain. Iya, dimintain keterangan. Dimintain keterangannya. Iya, gitu-gitu biasanya. Iya. Kalau kita tuh punya ini nggak sih kayak ini legend lah kalau di pemadam kebakaran gitu, ada nggak tokoh-tokohnya gitu? Tokoh. Yang lo abang-abangan. Iya gitu nih, sampai ngetop gitu ininya. Waduh, kalau abang-abangan saya bingung deh ya. Karena saya sebenarnya kalau dibilang damkar banget juga kagak, Cing. Maksudnya karena lu banyakan TU. Iya, enggak, maksudnya memang jadi kan kalau kayak gitu biasanya kalau yang biasanya naik nih, namanya bisa jadi nasional itu dia ikut skill kompetisi. Oh. Kayak gitu-gitu biasanya. Kayak gitu-gitu, enggak yang jadi legend banget. Oh, dia ini jadi bawa pemadam kebakaran dari lama nih. Kalau paling yang biasa diingat sama anggota itu adalah pelatih-pelatih waktu di Ciracas. Gitu doang sih paling, Cing. Kalau yang sampai legend banget tuh kayaknya saya inget-inget di Indonesia tuh siapa ya? Kalau saya bilang yang hebat banget belum nemu sih saya gitu maksudnya gitu. Belum ada yang nyangkut di pala saya. Lu di Ciracas udah pendidikan? Ya, saya kan waktu itu jadi ada 2 tempat diklat. Di Ciracas sama di Balai Diklat yang di Kemang. Kemang Parung. Iya, Kemang Parung. Jadi Balai Diklat Kemendagri di sana, Pol PP Damkar, saya kebetulan waktu itu diklatnya di sana. Okay. Tapi sama pelatihnya dari Ciracas juga. Sertifikat yang dikeluarin sama? Sama. Hasil diklat itu? Hasilnya sama. Lu udah berapa sertifikatan? Sertifikat saya mau damkar 1. Terus udah kayaknya itu doang, Cing. Damkar 1. Makanya ini doang nih adanya. Emang ada apa lagi abis dapet itu? Biasanya ada yang namanya Damkar rescue. Damkar 2 ada. Terus rescue. Terus vertical rescue. Diving, scuba diving. Kalau scuba diving gambarnya lumba-lumba di sini udah ada nih.
Terus survival. Enggak, diving tuh buat di mana? Itu nyari korban yang tenggelam, Cing. Damkar juga. Damkar juga. Malah beberapa kali juga kan kalau buat di daerah mungkin buat respon time lebih cepet ya. Itu damkar duluan kan. Baru koordinasi sama gitu. Basarnas. Iya. Gitu. Nyelam juga emang sungai? Oh, ada yang ke dalam juga sih. Di dalam, Cing. Beberapa kali waktu itu saya juga pernah ngeliput teman-teman yang di daerah tuh, teman-teman saya yang di Kabupaten Bogor itu nyari di dalam sungai yang sampai dalam banget 6 meter ada, Cing, kali. Pakai ini? Pakai alat lengkap. Pakai CBA. Nah, kalau yang kayak gitu dipilihin sama si kantor apa? Ini siapa nih mau pelatihan ini gitu? Atau gimana? Jadi gini, Cing, damkar tuh kan beda-beda, Cing. Ada yang memang tugas rescue sama pemadaman jadi satu orang nih. Ada yang dibikin regu terpisah. Nah, waktu di Kabupaten Bogor itu dibikinnya regu terpisah, di Depok juga bikin regu terpisah, tapi anggota pemadam kebakaran boleh. Nah, jadi nanti dari pimpinan ngelihat nih siapa nih yang emang potensi buat di rescue. Ya, potensi. Oh, dia kurang sertifikat buat nyelam doang nih. Dilatih gitu. Kadang diseleksi juga nih buat yang ikut pelatihan, fisiknya siapa yang kuat baru berangkat gitu. Nggak langsung semuanya berangkat gitu, enggak. Oh, kalau misalnya lagi ada kebakaran, rescue turun nggak? Turun. Biasanya rescue kalau kebakaran turun itu buat ngebuka jalan kita masuk, Cing. Asap kan tuh. Nah, dia ngeluarin blower, biasanya buat ngeluarin asap dari luar. Ngeluarin asap, nah buat anggota damkar masuk. Kadang-kadang juga buat kalau misalkan ada, amit-amit ada damkar terjebak di dalam. Waktu di gudang aluminium foil, itu sempat ada kejadian teman saya juga kejebak di dalam tuh. Nah, itu tugas rescue udah tuh buat nyelamatin. Sama buat nyelamatin kalau memang ada korban di dalam. Iya. Nah, itu rescue yang nyelamatin gitu. Buat nge-backup. Jadi ada spesialisasinya? Ada. Tapi pendidikan dasar rescue dapat juga loh? Pendidikan dasar rescue dapat. Biasanya dasar rescue itu tali temali, Cing. Maksudnya? Kalau buat rescue mainin tali, belajar ngiket, iketan 1, iketan 2, iketan setengah. Nah, itu tuh belajar ngiket-ngiket dulu tuh. Buat di rescue paling dasarnya gitu. Emang kepake itu? Kepake, Cing. Pas apa? Kepake salah satunya pas kayak misalkan kita di gedung 2 mau turun, akses jalan ketutup. Nah, itu ntar dipakai tuh iketan 2, iketan 3 ditutup iketan 2 misalkan. Nah, itu buat turun. Oh, buat turun gitu. Iya. Kayak gitu tuh. Walaupun itu bukan pakai tali tapi pakai selang. Buat gitu-gitunya tuh. Iya, buat turun ya, gitu. Nah, iketan-iketan itu kepake banget, Cing. Kayak misalkan nyelamatin kucing. Kan kita bikin ituan tuh, tali jiwa dulu tuh. Nyelamatin kucing di mana? Di pohon, di atas pohon. Kan kita bikin tali jiwa dulu tali tuh. Jiwa tuh apaan? Tali jiwa itu tali yang bikin jiwa kita selamat, Cing, gitu. Diapain tali jiwa itu? Diikat ke badan kita, bikin harness dari tali. Gitu, bikin harness dari tali gitu. Nah, itu kepake. Terus kayak buat evakuasi kebo dari sumur itu pakai juga iketan 1, iketan 2, iketan 3 juga kan. Pokoknya itu, makanya basic dasar rescue adalah iketan tali. Evakuasi kebo itu maksudnya apaan? Ya kebo masuk sumur kan ada, Cing. Di Jawa waktu itu. Kebo masuk sumur, ditolong ke atas. Nah, itu kan pakai iketan 1, iketan 2, iketan 3 juga, dipakai juga. Itu damkar yang ngerjain? Damkar yang ngerjain. Kayak gitu-gitu. Cincin nggak bisa keluar? Damkar. Juga? Iya. Kayak gitu juga? Bahkan pernah ada orang, jadi ibu mau ngelahirin. Kan nggak boleh ada emas apa cincin ya. Nah, itu rumah sakit nyerah. Dia datang ke damkar dulu. Saya mau ngeri ngelahirin di kantor sebenarnya mah. Damkar yang datang. Iya, akhirnya diikat gitu, dipotong. Aneh banget ya. Pakai apa tuh? Pakai gerinda. Jadi gini, Cing, nih kalau buat motong tuh cincin nih. Itu dimasukin dimasukin plat tipis, baru digerinda dari atas. Supaya pasti nggak kena ininya. Iya. Tapi pasti bisa masuk tuh plat tipis itu? Bisa, mau nggak mau harus bisa. Rada tekan sakit, emang sakit. Makanya itu pun yang bakal dilakukan ketika cincin yang masuk di kelamin itu sama juga caranya. Kayak gitu, Cing. Ngapain masukin cincin? Dimasukin plat tipis, digerinda dari atas. Enggak, maksudnya pertama kali ngapain masukin cincin? Nggak tahu sih, saya juga, Cing. Diganti orang. Cincin apaan? Ada ininya, ada berliannya? Enggak, jadi orang mungkin ada yang iseng. Terus yang kedua, kalau saya lihat-lihat ternyata memang ada cincin yang buat emang ditujukan untuk itu, Cing. Jadi ada kunciannya sebenarnya. Bukan jimat, Pak. Bukan jimat. Tahan lama.
Jadi ada kunciannya, ternyata kunciannya selek, datanglah ke kantor. Maksudnya itu bisa diatur. Bisa dicopot, sebenarnya ada kunciannya. Bisa dikencengin. Iya, bisa dikendorin. Bisa dikendorin. Iya. Nah ini pas Selek. lagi kencang udah nggak bisa lagi. Selek, iya. Yeah. Datang ke Kantor. bilangnya Pak, tolong ada cincin nyangkut. Kata Di? gitu. Ya udah, mana sini tangannya? Bukan di tangan, Pak. Kata dia gitu. Iya. Terus di mana? Di sini. Dia nunduk doang, Cing. Bingung saya. Bingung. Saya kan kalau cincin nyangkut di ini kejadian juga itu. apa? Ada banyak, ada kejadian. Ada beberapa, Cing. Tapi alhamdulillahnya saya belum pernah, Cing. Alhamdulillahnya. Karena saya mikir saya kebayang di pala saya nih. Karena kalau cincin nyangkut di jari itu, saya biasanya nih ya, saya emang nggak bisa di meja, Cing. Saya taruh di sini nih, di paha saya. Kalau kelamin kan berarti saya harus taruh di sini juga kan. Kebayang nggak, Cing? Blepak. Udah gitu kalau jari itu masukin plat tipis gampang karena emang bentuknya sama semua lurus. Kan kalau itu mah nggak semuanya lurus, Cing. Iya kan? Lagian bisa sampai selek begitu gimana? Iya nggak tahu deh saya itu, Cing. Emang kagak ada ininya apa namanya pemeliharaan dilihat. Iya. Beratnya segala macam. Kalau udahan mah lepas ya. Iya, Ngapain iya. ditempelin baik Iya. gitu. Tapi yang paling unik selama lo jadi pemadam lapangan, apaan? Salah satunya yang jadi materi stand up saya itu yang jadi nyangkut lubang kayu. Iya. Terus ibu-ibu minta tolong anting anaknya nyangkut di kos kutang. Sama ininya, anaknya gini. Enggak, bukan sama ibunya. Hah? Bukan ibunya yang nyangkut, tapi anaknya nyangkut di kos kutang sendiri. Oh, gini Iya, jadinya. begini. Oh. Itu, saya berangkat berempat pakai mobil dan sirine nyala ke sana, Cing, buat ngelepasin itu doang. Itu. Terus ini ibu-ibu ada ular masuk ke dalam lubang katanya. Nah, ternyata begitu sampai di dalam lubangnya itu katanya udah ditutup, Cing. Oh ya udah Bu, kalau udah ditutup kita akan ke sana. Saya pikir kan enak nih tinggal nangkep doang ya kan. Paling tutup pakai papan, pakai bahan gitu. Begitu sampai di lokasi ternyata ditutupnya itu dicor. Dia ngelapor buat minta diambil itu ininya. Minta dihancurin. Dia bukan mengambil ular itu, emang minta hancurin coran. Iya. Iya maksud saya kan sebenarnya kalau udah dicor udah aman ya. Ular tuh nggak bakal bisa ngebobol coran juga. Iya. Maksud saya gitu kan. Akhirnya ya udah Bu, ini kita paling pakai tukang. Kita nggak punya alatnya. Kata saya gitu. Oh ya udah Mas, ada nomor tukang nggak? Kata dia malah minta nomor tukang. Kebetulan saya juga bisa sih Bu. Gitu. Iya. Akhirnya ya udah tuh pakai, ya udah Bu sini dah pakai linggis aja kalau nggak palu. Akhirnya tapi kita bisa corin nih Bu ya, kita hancurin. Kalau buat masang lagi kita nggak bisa nih, kata saya gitu. Ya udah kita hancurin, kita cek tuh. Ternyata ularnya nggak ada, Cing. Kemana? Jadi di bawahnya tuh puing, banyak puing-puing. Sela-sela gitu tuh. Mungkin aja dia bisa masuk kan. Iya. Masuk gitu kan. Akhirnya saya pulang, kondisi coran terbuka, berantakan. Justru kan malah jadi menimbulkan ularnya bakal nongol lagi ya. Iya. Kata saya, ya Allah. Itu buru-buru mikirnya. Nggak nemu ularnya. Iya. Gitu. Jadi lo udah masuk tahun ke-8 di pemadam kebakaran. Betul sih. Masuk stand up Tahun 2015. 2015, tahun Iya. ke-9 duluan stand up. Iya. Di mana? Awal dulu tuh stand up saya kira Sanggar, Cing. Iya. Lo kayak semua jalan hidup lo kagak bener dah. Bener, Cing. Lo kira ini, lo kira itu. Saya Disuruh bapak, disuruh ini. Enggak bener, Cing. Saya kira tuh Sanggar. Sanggar apa ya? Sanggar Lenong gitu saya kira tuh. Akhirnya saya lihat ada namanya Stand Up Indo Bogor dulu pertama kali tuh open mix ya Stand Up Indo Bogor. Stand Up Indo Bogor karena jarak jauh saya gabung ke Stand Up Kabupaten Bogor dulu Ramon Papana. Ada di situ dia. Dulu Stand Up Kabupaten Bogor Ramon Papana. Lo pernah ketemu dia? Pernah. Orang lagi open mic-nya diambil dia ngomong. Kodian katanya gitu. Iya. Iya, terus? Udah tuh akhirnya sampai waktu itu saya kepikiran sama teman-teman Cibinong itu buat bikin komunitas Stand Up Indo Cibinong dulu. Berlima. Dan sampai sekarang mah saya di Depok. Sekarang di Depok? Iya. Masih aktif? Sayanya masih. Ini maksudnya open mic segala macam. Open mic masih open mic, Cing. Open mic lagi saya. Kan saya sempat vakum pas Covid tuh, vakum lama gitu. Vakum lama sampai komunitas Stand Up Cibinong tuh kan foundernya berlima, Cing. Saya,
Dan empat teman saya ini sekarang udah nggak ada. Si Roy meninggal. Beneran? Beneran meninggal, Roy meninggal. Beneran lagi ya? Si Yadi dagang sayur. 2 orang lagi hijrah. Udah komunitas nggak ada yang ngurusin itu dulu tuh. Akhirnya udah tuh nggak ada yang ngurusin segala macam. Sempat generasi tapi ternyata masih nggak bisa gerak juga. Akhirnya saya pindah ke Depok. Rutin dah tuh. Tapi lo Rutin open mic, tuh. latihan segala macam. Ya open mic, coba keliling-keliling juga gitu, kayak gitu segala. Ikut lomba-lomba juga? Enggak, belum. Kalau Jadi Suci jarang. ini kompetisi pertama kali yang lo ikutin? Ketiga sih, Cing. Sebelumnya? Sebelumnya kompetisi di Kota Depok waktu itu. Siapa yang bikin? Yang bikin Dinas UMKM. Oke. Itu sama waktu Juara gak? Juara 2. Juara 2. Waktu itu sebelumnya di Dinas Perpustakaan. Juara juga? Enggak. Perpustakaan di mana? Di Kabupaten Bogor, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bogor. Enggak juara itu. Berarti ini kompetisi ketiga masuk Suci. Iya, betul, Cing. Lolos ke 13 besar. 13 besar. Iya, itu, Cing. Gokil. Kaget, Cing. Goks, tiba-tiba jadi lolos ke 13 besar. Mulai ini tayang apa sih, Man? Ini 16. 16 ya? Belum bertanding lagi berarti? Belum. Ya mudah-mudahan lah begini. Belum udah anjing, amin, Cing. Iya, lolos terus. Iya, amin. Berani berapa gitu aja. Ya bener. Gimana kalau saya bikin 5 anggota damkar standby di mana sih? Iya. Oke, Umam, mudah-mudahan Amin, Cing. Sucinya bisa berjalan lancar. Amin, Cing, amin. Dapat izin dari bos gak yang paling penting? Dapat banget. Membongkar bobrok pemadam kebakaran kayak yang viral. Ya, tipis-tipis. Ya mudah-mudahan ya, yang penting latihannya perbanyak kali ya. Iya, benar, Cing. Karena lo ikut kompetisi juga baru berapa. Iya, betul. Sedangkan yang lain kayak pejuang lomba semua Betul, gitu Cing, ya. itu, Cing, ya. Jadi udah pada apa namanya ya, terbiasa dilihat orang Iya, gitu. betul, Cing, betul. Mudah-mudahan mentalnya kuat lah. Api aja lo lawan. Iya. Masa juri yang gitu lo kagak lo lawan. Iya, saya juga biasa dilihat orang, cuma kan biasanya dilihatnya lagi nyemprot. Iya. Mudah-mudahan lo bisa menyemprot tawa para Amin. Iya. Thank you ya, Mam ya. Siap, Cing. Sehat terus. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.